Selamat malam kepada kita semua. Kembali lagi kita di program doa sedunia Gereja Seventh-day Adventist. Untuk kita memuliakan nama Tuhan serta meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita meninggikan nama Tuhan serta memuliakan nama Tuhan melalui EPMI 38 Yesus Sahabat Terindah. Yesus Sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak berteguh dalam doa yang tetap. Kalau datang percobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, mampu berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu mundur, harapkan pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Amin. Baik, pada waktu ini kita serahkan kepada Puan Eli Gurin. Selamat malam dan selamat bersua kembali dalam acara KKR dan juga Minggu Doa Sedunia bagi wilayah 11 secara online. Terima kasih kepada Saudara Dev yang telah memimpin kita di dalam lagu-lagu pujian sebentar tadi. Puji Tuhan karena berkat yang berkelimpahan sepanjang minggu ini, di mana kita telah mempelajari
pelajaran-pelajaran yang begitu mengangkat jiwa yang bertemahkan kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Malam ini kita akan dilayani oleh para petugas dari gereja daerah Tenem. Saya, Puan Eli Gudin, sebagai pemimpin acara pada malam ini. Tanpa membuang waktu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema, dan kemudian selesai sahaja lagu tema, kita akan doa pembuka akan dilayangkan oleh Elder Kalion Govel, dan disusuli dengan lagu istimewa daripada Elder Federet. Dan sebelum kita mendengar khotbah, kita akan mendengar sebuah cerita pendek yang akan disampaikan oleh Adik Eve Lowry and Sixtus daripada Gereja Tobobon. Dan pelajaran khotbah pada malam ini akan disampaikan oleh pastor daerah Tenem, yaitu Pastor Max. Dan selesai sahaja khotbah, doa penutup akan dilayangkan oleh Elder Jain Linton. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang,
Yesus selalu berjalan bersama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas segala berkat-berkat dan masa-masa juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami di wilayah 11 semasa mengikuti Minggu Doa Sedunia dalam norma baru melalui online. Pada malam terakhir ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, membantu kami menyelesaikan Minggu Doa ini menurut kehendak Tuhan, supaya ia menjadi satu santapan rohani yang elok. Berkatilah hamba-Mu Pastor Mek Selamat dari Gereja Tenom yang akan menyampaikan khotbah yang bertajuk Gaya Hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari akhir, supaya menjadi khotbah yang terakhir dan penutup Minggu Doa kami di wilayah 11 ini. Kasihanilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami. Semua doa dan harapan ini kami persembahkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat bertemu di dalam kebaktian online kita, Kebangunan Rohani Wilayah 11. Saya ingin menyampaikan sebuah lagu istimewa untuk buat kita semua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Pernyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami
Tajuk pelajaran, hidup kembali. Ayat hafalan, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu 1 ayat 7. Mama, Datuk Carlos sakit tenat, dan mereka mengatakan bahawa dia hanya akan hidup 2 hari lagi, kata Paulo dengan sedih. Ya, betul. Kematian itu satu perkara yang teruk, kata ibu. Sangat menyedihkan apabila kita kehilangan orang yang tersayang. Saya melihat Carlos dan Belen menangis apabila mereka bercakap tentang datuk mereka, jelas Paulo kepada Mama. Jangan merasa terlalu sedih. Ada pengharapan untuk kita semua, kata Mama. Beritahulah kepada rakan kamu. Apakah pengharapan kita jika kita sudah mati? Tanya Paulo kebingungan. Alkitab memberitahu kita bahawa Yesus akan datang kembali untuk membangunkan mereka yang telah mati dalam namanya. Mama menjelaskan, mari lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 untuk membaca lebih lanjut mengenai janji indah ini. Ini sangat hebat, Mama, kata Paulo. Saya ingin mengongsikan pengharapan ini kepada Carlos dan Belen. Wah, ayat ini mengatakan bahawa mereka yang telah mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Dan kemudiannya, mereka yang masih hidup akan terangkat ke syurga, kata Paulo. Carlos dan Belen tidak lagi perlu menangis. Pergi dan kongsikanlah berita baik ini kepada teman-teman kamu besok, kata Mama dengan senyuman pada wajahnya. Kupasan pelajaran. 1. Bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dengan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 dan Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Mengapakah kedatangan Yesus yang kedua kali sangat penting untuk kita, terutamanya tentang hal kematian? Adakah janji ini akan diterima oleh mereka yang tidak mengenali Yesus? Yang kedua, apakah amaran yang diberikan dalam Lukas 21 ayat 34 dan hingga 36 tentang bagaimanakah kita harus hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus? Salam dan selamat malam umat-umat Tuhan yang dikasihi di mana sahaja Anda berada pada saat ini. Doa saya, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik, diberkati Tuhan bersama keluarga pada pertemuan pada malam ini. Malam ini adalah malam yang terakhir Minggu Doa umat-umat Seventh-day Adventist seluruh dunia. Dan saya percaya bahwa di sepanjang waktu perkumpulan kita ini, kita semua sudah diberkati dengan 7 topik yang telah dikongsikan. Dan sudah pasti itu telah menguatkan iman kita dan bahkan telah mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, pada saat malam ini, saya akan coba membawa perhatian kita kepada sebuah khotbah yang terakhir, di mana khotbah pada malam ini dia menyentuh tentang gaya hidup Kristen dan peristiwa-peristiwa hari terakhir. Umat Tuhan yang dimuliakan, apabila kita melihat apa yang tertulis di dalam kitab Titus, kita perhatikan di dalam Titus pasal 2 dan kita boleh lihat ayat 11 sehingga ayat yang ke-14 mengatakan sebegini. Kerana kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12 kita perhatikan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat
kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin, umat-umat Tuhan. Ini adalah kenyataan yang telah ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus pada suatu ketika, menguatkan Titus, mengingatkan kepada Titus bahwa Tuhan telah memilih kita, memilih umat-umat Tuhan sebagai umatnya yang kudus, yang adalah miliknya. Bahkan ditambah lagi yang rajin berbuat baik. Maka itu kita sebagai umat-umat Tuhan hendaklah selalu ingat kita sudah dikuduskan, maka itu kita hendaklah juga rajin berbuat baik. Tulisan Alkitab berbeza dengan tulisan mana-mana buku yang lain. Bahkan dia agak berbeza dengan mereka yang mengakui mengenal Injil. Yang pasti sebagai umat Tuhan kita hendaklah hidup dalam kehidupan yang suci. Ya, mampu mengawal diri, hidup dalam keikhlasan dan menghormati Tuhan, juga menantikan kedatangan Tuhan yang agung dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di dalam pelayanan dia, Ellen White mengatakan bahwa ketika dia menyatakan ataupun mengumandangkan hal yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus, ada yang tidak senang dengan itu. Sehingga pada waktu itu mereka berkata, kamu akan menganggap bahwa Tuhan, saya ulangi, kamu menganggap bahwa hari Tuhan itu sudah hampir pada saat kamu mendengarkan Puan White berbicara mengenai kedatangan Kristus. Dia telah memberitakan hal yang sama selama 40 tahun terakhir ini, dan Tuhan belum datang lagi. Inilah kenyataan yang dinyatakan oleh mereka yang tidak mau percaya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan juga yang telah dikumandangkan, telah dinyatakan semula oleh Ellen White. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada ayat yang menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang tepat. Ya, maksud saya di dalam Alkitab tidak tertulis ayat yang mengatakan bila Yesus datang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia telah mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda menjelangnya kedatangan Dia yang kedua kali. Karena itu dikatakan, ya, tidak ada sesiapapun yang tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yesus sendiri mengingatkan kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu dan juga kepada kita semua. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, Matius pasal 24 ayat 36, mengingatkan kepada kita tentang saat itu tiada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, dan hanya Bapa yang tahu. Amin itu. Maka itu jangan coba memandai-mandai Yesus datang sekian-sekian. Jika ada itu di kalangan kita sebagai umat Tuhan, hati-hati. Ya, sebab kita semua sudah tahu bahwa sebelum ini juga ada yang sudah meramalkan Yesus datang. Tetapi itu tidak berlaku. Mengapa? Sebab mereka menyatakan itu sudah pasti oleh dorongan, ya, kerinduan mereka tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi bagi kita, walaupun kita sangat rindu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai kita memandai-mandai menentukan bila Yesus datang. Sebab Alkitab mengatakan tidak ada sesiapa yang tahu. Maka itu umat-umat Tuhan dikatakan, ya, apabila kamu sudah melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan itu, ya, dikatakan kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. Ya, maka itu dikatakan
Apabila kita sudah melihat tanda-tanda itu, bangkitlah dan dongaklah ke langit. Atau dalam bahasa yang mudah difaham, pandanglah ke langit. Karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Umat Tuhan yang dikasihi, kita semua tahu apakah tujuan Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Itu adalah untuk supaya kita dapat ditebus. Kita dapat dimilikinya semula. Kita dikuduskan olehnya. Maka itu penting sekali bagi kita supaya kita selalu menjaga kekudusan kita yang adalah wakil-wakil Allah di dunia ini. Pada masa ini adalah masa kita untuk bangun daripada tidur kita. Jangan lagi tidur seperti mereka yang akan binasa, di mana mereka dibuai oleh buayan dunia ini. Ya, mereka dibuai oleh keseronokan dunia ini, sehingga kesudahannya mereka tidak tahu tentang hal yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika Yesus datang kedua kali, mereka akan binasa. Tetapi sudah sampai waktunya umat-umat Tuhan, kita semua bangun daripada tidur kita. Ya, dan jangan tidur lagi. Dan hendaklah kita berjaga-jaga dan waspada. Kita harus bangun, melihat tanda-tanda, dan bahkan melakukan satu amanat maksud saya, yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk mengumandangkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga tentang penghakiman. Dunia ini akan menyatakan semuanya aman, semuanya damai, tidak masalah bagi mereka. Tetapi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia ini tidak akan menuju kepada keamanan dan kedamaian. Melainkan dunia ini akan bertambah kacau dan tidak terkawal. Walau bagaimanapun, dunia menjadi tidak aman dan kacau. Satu hal yang penting untuk diingat selalu oleh kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan kesalih keadaan. Kita harus tetap kuat dan teguh di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak harus menyesali keadaan. Kita tidak harus membicarakan tentang kegelapan kehidupan kita. Kita tidak harus merungut, bersungut akan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Malahan kita harus mengangkat pikiran kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Yesus, dan membiarkan Dia masuk di dalam hati kita dan tinggal bersama kita. Pada masa yang sama, untuk supaya Dia tetap tinggal di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat, kita harus rajin membaca dan mempelajari Alkitab yang ada di tangan kita ini. Mempelajari Alkitab itu dikatakan sangat penting sekali, sebab ia memampukan kita untuk menjadi manusia yang bijak, manusia yang mampu memahami hal yang berkaitan dengan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita ini mengandungi hikmat
untuk mengenali akan dunia ini. Itu penting. Mengapa? Karena dunia ketika ini manusia mudah terpesona dengan hal-hal dunia yang akan binasa ini. Manusia membangunkan pengharapan mereka pada asas yang tidak berharga dan bahkan menulis nama mereka di atas pasir. Bahkan mereka mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, tetapi pada masa yang sama mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berkelimpahan untuk dinikmati umat-umat Tuhan. Dengan satu pengharapan, yaitu supaya kita menghasilkan buah-buah kemuliaan untuk Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia dan memfokuskan tujuan hidup kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Jauhi segala perbuatan-perbuatan yang boleh memudaratkan kesehatan, apakah itu kesehatan dalam jasmani atau kesehatan secara rohani. Maka itu dikatakan dunia ini membuat kita selalu berputus asa. Ya, yang boleh memudaratkan kesehatan kita, yang boleh membuatkan pikiran kita menjadi kacau dan tidak tenang. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-umat yang berdosa. Dan dia telah melakukan pekerjaan selama 30 tahun sebagai tauladan yang harus kita contohi. Apa yang dia sudah alami, kalau kita melihat dikatakan di sini, dia menanggung penghinaan, dikeji, dicela, ditolak, dan mati. Namun dia hidup sebagaimana yang kita tahu ketika ini sudah berada di surga. Dia adalah juru selamat kita yang mulia, yang telah naik ke tempat tinggi, dan ketika ini dia sedang menjadi pengantara kita. Sebelum penyaliban Tuhan Yesus, dia telah mendoakan sebuah doa untuk murid-muridnya pada waktu itu, supaya mereka akan menjadi satu seperti Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Dan memang sudah pasti ini adalah satu tujuan yang suci, yang mana ianya bermaksud supaya manusia di dalam dunia ini juga disatukan sebagaimana Yesus dan Allah Bapa disatukan. Dia membuat jalan, jambatan untuk supaya umat manusia di dunia ini mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Yesus mau supaya kita bersatu sebagaimana mereka. Dan bahkan kesatuan itu bukan di kalangan kita saja, tetapi juga di seluruh dunia ini. Semua umat-umat manusia hendaklah diberitakan tentang hal yang sudah kita bicarakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan juga mengenai penghakiman. Pada saat malam ini, nekadlah di dalam hati setiap kita untuk supaya kita akan pergi menceritakan tentang kasih Kristus, membicarakan mengenai kuasanya, dan itu sudah pasti
akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan dapat menikmati apa yang kita sudah lakukan. Menikmati, menuai hasilnya. Kita akan mendapat tempat bersama dengan Tuhan Yesus di surga apabila kita melakukan hal ini. Maka itu berilah respons kepada terang Tuhan, dan Anda bahkan kita akan seperti taman yang disirami. Kesehatan kita akan bertambah baik, terang kita akan bertambah tanpa disadari, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran kita. Maka itu pada saat malam ini umat Tuhan, demikianlah pekabaran kita yang mengingatkan kepada kita tentang keadaan manusia di akhir zaman ini. Maka itu pergilah nyatakan kepada dunia tentang kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Terlebih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai setiap satu persatu kami sepanjang kebaktian kami saat sebentar tadi. Kiranya Tuhan, apa juga yang kami telah dengar bersama sepanjang kebaktian saat sebentar tadi akan mengangkat dan membawa jiwa kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi satu berkat dan kekuatan setiap satu persatu kami di dunia ini ya Tuhan, sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Amin. Di atas pelajaran yang telah kita dengar sebentar tadi, semoga itu akan menjadi berkat dan seterusnya akan menjadi kekuatan dalam iman kita. Jalanilah kesetiaan dalam gaya hidup Kristen sehingga kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.